Yan Ke dan Master Wen melarikan diri di depan begitu banyak orang. Kedua pertapa itu berasal dari dua daerah yang berbeda, dan ingin mempertahankan cahaya abadi klan manusia. Namun, pada saat yang paling kritis, mereka melarikan diri. Orang-orang merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Mereka tidak ingin percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Juga, pada saat ini, mereka akhirnya menyadari siapa orang bijak sejati dari Tanah Suci yang agung, yang mampu meramalkan segalanya. Dia adalah Qitian Oldie, Longzhu. Ketika orang tua ini datang, dia telah menyatakan dirinya dengan jelas bahwa dia akan tetap berada di pihak Xian, yang merupakan masa depan klan manusia. Dia benar, apa yang terjadi telah mengkonfirmasi prediksi dan visinya. Setelah Yan Ke dan Wen dipergi, serangan Yanlong dan Suelai akan jatuh pada Guanhu, Qin Buchuan, dan Lin Meng. Bagaimana mereka bisa menahannya? Tetap saja, mereka memiliki Yun Hao, Yuan Jiang dan seseorang yang belum pernah menyerang siapapun. Xian. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam pertempuran ini? Bagaimana mereka bisa berharap untuk menang? Menangkan pantat mereka, Qin Buchuan, Lin Meng, dan Guanhu bagaikan lampu yang berkedip-kedip karena kehabisan minyak. Melihat Yan Ke dan Wen dikabur, ketiganya hampir tidak memikirkan apapun selain menggunakan teknik melarikan diri untuk kabur secepat mungkin. Xian tidak sempat bereaksi. Kota 8 api penyucian tertinggi hanyalah formasi pertahanan. Formasi itu tidak memiliki kemampuan mengikat yang kuat yang cukup untuk mencegah mereka kabur. Tak lama kemudian, tidak ada musuh atau target yang bisa dituju di medan energi yang kacau di luar pusat kota. Yanlong dan Suelai berteriak aneh. Mereka enggan, berjalan maju mundur dengan gelisah. Mata merah mereka menyapu orang-orang yang tersisa dari 7 faksi kuno, seolah-olah mereka sedang mengawasi mangsanya. Target tatapan ini mau tidak mau runtuh di bawah cobaan ini. Hei, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Kaisar Yang Tian tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat Yan Ke dan Qin Buchuan pergi, orang-orang mereka merasa putus asa, karena mereka tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Mereka mulai kabur diam-diam. Orang-orang yang melarikan diri semuanya memiliki ranah yang relatif tinggi. Mungkin mereka adalah para tetua atau pilar utama sekte mereka. Mereka menggunakan kekuatan mereka dan melarikan diri dari tempat ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Xia Qingho, Bai Genseng, dan Shen Lin ada di kelompok ini. Bersihkan sekte kalian. Adapun yang lain, kalian harus mengaturnya sesuai keinginan kalian. Xian menyipitkan mata, lalu mengerutkan kening dan berkata. Kaisar Yang Tian tiba-tiba terbang keluar. Cao Qiu Dao ragu-ragu sejenak, lalu melesat keluar, membidik para pengkhianat keluarga Yang. Shen Lin dan Dong Jin bagaikan anjing liar yang terpojok di bawah kejaran para pemburu. Mereka berpencar, berlari menyelamatkan diri ke arah yang berbeda. Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao tetap dekat dengan mereka. Cao Qiu Dao menghilang begitu saja. Xian tahu bahwa lelaki tua itu menggunakan jalan tanpa bayangan. Shen Lin dan Dong Jin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau bertahan hidup. Kaisar Yang Tian menghindari cara Xia Qingho untuk mundur. Ia takut Xian tidak akan merasa mudah untuk mengambil tindakan terhadap Xia Qingho. Selain itu, Xia Qingho tidak akan terbunuh semudah itu. Jika Xian tidak menginginkannya mati, tidak akan mudah untuk membunuh lelaki tua itu. Xia Qingho adalah kakek Xia Xinyan. Jika ia meninggal, Xian dan keluarga Xia akan memiliki perselisihan besar, yang tidak akan pernah diselesaikan dengan damai. Kaisar Yang Tian memahami hal ini. Ia juga mengingat kenalan lamanya, jadi ia tidak mengejar yang lain sampai mati. Xian memasang wajah dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak memberi perintah tambahan atau mengejar mereka. Di matanya, orang-orang yang tidak bisa masuk ke kota itu cepat atau lambat akan menjadi mangsa bagi suku-suku asing. Apakah ada orang dari kelompok Bao'ao yang baik? Apakah mereka akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa mereka? Meninggalkan Xia Qingho dan yang lainnya di tangan Bao'ao adalah akhir yang paling tepat bagi mereka, yang juga membantunya menghemat energi. Banyak orang tidak pergi. Para wanita cantik masih berteriak dan menangis, berusaha menunjukkan ciri-ciri mereka yang paling menonjol untuk menarik perhatiannya. Mereka berharap Xian akan merujuk mereka dan membiarkan mereka memasuki kota. Selain itu, banyak prajurit alam rendah tetap tinggal.
Mereka hanya berada di alam bencana atau alam langit. Mereka tidak pergi karena mereka tahu mereka harus mati jika meninggalkan kota ini. Mereka memahami kemampuan mereka dengan baik. Mereka tahu bahwa ketika orang-orang seperti Feng Xiao pergi, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka sendiri akan menemukan kematian. Karena alam mereka rendah, kekuatan mereka tidak cukup. Mereka bahkan tidak bisa terbang. Di hutan yang sangat luas ini, tanpa perlindungan seorang pemimpin yang kuat, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Yan Ke dan Qin Guchuan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka tahu mereka gagal, mereka hanya berpikir untuk melindungi hidup mereka sendiri. Haruskah mereka menyerahkan hidup mereka di tangan para pemimpin seperti itu? Mereka segera mengambil keputusan. Tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus tetap tinggal. Tidak peduli berapapun yang harus mereka bayar, mereka harus mendapatkan persetujuan Si Yan untuk tetap tinggal. Selama mereka bisa masuk ke kota, mereka bisa bertahan hidup. Mereka hanya menginginkan kesempatan untuk bertahan hidup. Hampir 1000 wanita cantik dan prajurit alam rendah menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Mereka mencoba tersenyum, membungkukkan tubuh, dan menggunakan sikap yang paling tulus dengan harapan untuk bertahan hidup. Kalian semua boleh masuk. Mengenai apa yang telah kukatakan, harap dipahami. Aku hanya ingin melindungi pusat kota. Itu akarku. Jika sesuatu terjadi secara tak terduga, aku tidak bisa mengatasinya. Si Yan tersenyum tulus dan mengundang Yun Hao dan Yuan Jiang. Dia masih sedikit gugup. Kami mengerti kekhawatiran kalian. Kalian benar. Seorang pemimpin pasukan kecil di langit pertama alam dewa sejati membungkuk kepadanya, wajahnya begitu ramah. Dasar bocah nakal, aku bisa melihat bahwa kalian menggunakan kami untuk menguras energi Guanhu dan membuat mereka putus asa. Yun Hao mendengus. Namun, dia tersenyum cerah, melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku senang kalian telah membiarkan murid-murid Sekte Dewa Cahaya memasuki kota. Tidak apa-apa jika kalian ingin menugaskan kerangka keringku. Aku hanya menganggap aku mengabdi kepada murid-muridku. Yuan Jiang tidak pandai berbicara. Dia hanya tersenyum dan berkata, sepertinya aku telah membuat keputusan terbaik. Haha, jika aku tidak tinggal sejauh 3 mil, aku khawatir aku harus melarikan diri bersama tim Guanhu. Atau, mungkin kau akan terbunuh. Bing King Tong tersenyum, matanya yang indah bersinar terang. Yuan Jiang terguncang. Dia teringat konsekuensi Lin Meng dan Niruo, dan hatinya menjadi dingin. Dia diam-diam memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam hubungan dengan Si Yan. Dia seharusnya tidak membuat kesalahan apapun dengan cara apapun. Bing King Tong telah mengingatkan mereka bahwa bahkan jika dia dulunya adalah seorang pemimpin pasukan yang kuat di Tanah Suci yang agung, dalam keadaan saat ini, dia belum tentu bisa melindungi hidupnya. Yuan Jiang tiba-tiba mengerti bahwa dunia ini telah berubah, benar-benar berubah. Sudah waktunya bagi generasi sebelumnya untuk meninggalkan panggung. Dia tiba-tiba merasa putus asa dan kesal, kehilangan antusiasmenya. Dia merasa bahwa dia tiba-tiba menjadi tua. Kita bergandengan tangan untuk melawan musuh yang kuat. Demi masa depan klan manusia, aku dengan tulus memintamu untuk tidak memiliki pikiran yang berlebihan. Di waktu mendatang, kita harus berjuang lebih keras lagi. Inilah saat-saat ketika kita paling perlu bersatu. Si Yan cukup peka untuk menangkap suasana hati Yuan Jiang yang tertekan. Dia memasang wajah serius, menggunakan nada jujur untuk berbicara kepadanya. Saudaraku, jangan banyak berpikir. Jika kita bisa bertahan hidup, kita bisa melakukan sesuatu untuk klan manusia. Jika kamu memiliki sesuatu yang menahanmu, kamu tidak dapat menerobos alam baru. Pikirkanlah, kita telah melewati tantangan ini. Mengapa kita harus membiarkannya menahan kita? Yun Hao menepuk bahunya dan menghiburnya. Yuan Jiang mengangguk sambil tersenyum. Aku mengerti, aku hanya merasa sedikit sedih. Haha, jangan khawatir. Orang-orang di alam kita tidak akan mudah dikalahkan. Kemudian, Yun Hao dan Yuan Jiang berjalan bahu-membahu menuju pusat kota. Aura pahlawan pemberani yang mengesankan terpancar dari mereka sekali lagi. Orang-orang yang diundang semuanya telah memasuki kota, sementara Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao mengejar para pengkhianat. Karena Bing King Tong, Han Cui, dan Disan tidak ada urusan di sini, mereka kembali ke pusat kota untuk menyesuaikan aura mereka.
Mereka telah menghabiskan banyak energi untuk membunuh Lin Meng dan Nirou. Meskipun mereka tidak lagi menghadapi ancaman dari 7 faksi kuno, kekuatan yang bahkan lebih berbahaya, 5 suku alien, belum tiba. Mereka tidak berani bersantai. Mereka harus pulih lebih cepat untuk melawan gelombang serangan berikutnya. Pada saat ini, hanya Xian dan orang-orang yang belum pergi yang tetap berada di luar pusat kota. Mereka menatapnya dengan mata penuh kerinduan, memohon padanya. Para wanita cantik itu tidak berkicau lagi, karena mereka tahu bahwa Xian akan segera memberi mereka keputusannya. Keputusannya penting bagi hidup mereka. Di saat yang berat ini, mereka terdiam, menunggu takdir untuk menjatuhkan hukuman mereka. Xian mengusap dagunya. Dia ragu-ragu, matanya rumit. Mereka yang menunggu tidak berani bernapas dengan keras. Mereka terdiam seperti orang mati. Beberapa bahkan tidak berani menatap Xian, membungkuk ketakutan dan putus asa. Xian, kau harus meninggalkan jalan keluar dalam setiap masalah yang kau putuskan. Longzhu mulai menunjukkan belas kasihannya dari pusat kota, wajahnya sedih. Tolonglah aku sedikit, mengingat aku telah membantumu, selamatkan mereka. Qitian Oldie akan selalu memikirkan masa depan klan manusia. Yang telah dilakukannya hanyalah melindungi garis keturunan klan manusia. Dia tidak memiliki pikiran egois. Untuk tujuan ini, dia bisa tetap berada di sisi yang berlawanan dari Lin Meng, mempertaruhkan nyawanya untuk menghemat waktu bagi Xian. Dia bahkan bisa mengabaikan nyawanya sendiri. Dia tahu bahwa ketika dia mengatakan ini, Xian akan merasa tidak senang, dan itu akan memengaruhi hubungan mereka. Namun, dia memutuskan untuk tetap mengatakannya. Kalau begitu, aku akan memberikan wajah kepada Old Long. Xian akhirnya berbicara setelah beberapa saat yang sangat hening. Suaranya tenang dan santai. Kita bisa membiarkan mereka masuk. Namun, mereka harus membayar biayanya. Kristal esensi, material, dan harta rahasia. Mereka harus menyerahkan segalanya kepada kita. Aku ingin memilih sesuatu yang berguna. Kita perlu bersiap untuk melawan suku alien. Petik 2. Tidak masalah. Tentu, kami bisa memberimu segalanya. Tidak perlu menyebutkan kristal esensi atau apapun, bahkan jika kau menginginkan tubuhku, aku bisa memberikannya padamu. Semuanya. Mereka menjadi gembira. Mereka yang telah menunggu akhirnya melihat secercah harapan. Mereka menjerit dan menjerit, karena mereka gembira karena menemukan diri mereka terlindungi. Jangan mengoceh. Setelah kau masuk, kau harus memberikan materi secara proaktif. Jangan buang-buang waktu kami, kata Xian dengan wajah dingin. Ia melambaikan tangannya, menggunakan pikirannya untuk menciptakan lorong cahaya. Kemudian, ia berjalan ke pusat kota dengan enggan. Ia tidak ingin peduli dengan hal-hal di luar sana lagi. Manajer seperti Yang Zuo berdiri di lorong cahaya dengan pena dan catatan mereka. Mereka siap untuk merangkum pengajuan dengan senyum berseri-seri. Domain rahasia es dan api. Di dalam aula besar tanah suci, banyak prajurit masih tinggal. Mereka gelisah, seolah-olah api membakar mereka. Mereka adalah orang-orang dari 7 golongan kuno, termasuk Sekte Dewa Bercahaya, Istana Roh Bela Diri, dan Sekte Harta Karun Roh. Mereka semua murung dan tertekan. Tidak bagus. Pintu masuknya bermasalah besar. Banyak prajurit dari pasukan kecil mulai berkumpul di sana. Kurasa, mereka ingin memberontak. Seorang tetua tanah suci mengernyitkan alisnya, sambil terus menggosok tangannya. Dia tampak sangat tergesa-gesa. Berdiri di sampingnya adalah orang-orang dari Lembah Iblis dan Istana Roh Bela Diri. Mereka semua ketakutan. Yang tinggal di domain rahasia es dan api adalah orang-orang tua dengan alam rendah, jauh di belakang tim Lin Meng, yang telah pergi. Orang-orang itu adalah kelompok campuran dari banyak pasukan kecil lainnya dari mana-mana. Mereka tidak mau mendengarkan para tetua dari 7 golongan kuno. Berita tentang pemblokiran domain rahasia es dan api telah menyebar ke sisi lain, yang bagaikan es batu yang mencair di hati orang-orang. Semua orang tahu tentang kekuatan suku-suku asing. Karena pintu masuk diblokir, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka telah menaruh harapan pada tim Lin Meng. Mereka berharap timnya dapat menemukan solusi. Namun, mereka telah menunggu lama, tetapi mereka belum menerima berita apapun dari dunia luar sana. Mereka semua ketakutan saat ini. Tanpa disadari, semakin banyak prajurit dari pasukan kecil mulai berkumpul di pintu masuk domain rahasia, seolah-olah mereka ingin keluar.
Mereka tidak ingin menjadi seperti ikan di dalam tangki, menunggu seseorang untuk membunuh mereka semua. Orang-orang dari 7 faksi kuno, yang biasa bertarung dengan kaum pagan, tahu bahwa mereka tidak akan mengambil risiko dan bertarung langsung dengan lawan. Namun, melihat pergerakan energi di pintu masuk menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu, dan tidak ada tanda-tanda tim Lin Meng kembali, mereka mulai merasa putus asa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanpa pemimpin mereka panik dan ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu sementara kekhawatiran mereka bertambah. Lambat laun, berita yang dikirim kembali dari pintu masuk menjadi semakin buruk. Berita lain datang kepada mereka, pengkhianat telah mulai menyerang para penjaga di pintu masuk. Berita ini seperti bom yang meledak, membuat mereka pusing. Mereka marah. Ada pengkhianat di organisasi mereka yang tidak peduli dengan masa depan klan manusia. Itu tidak terbayangkan bagi mereka. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa segila itu. Namun, berita ini benar. Mereka terlalu marah untuk menjaga pikiran mereka tetap jernih. Setelah hening sejenak, mereka terbangun dalam suasana yang dingin, menunjukkan keputusasaan mereka. Pesan lain datang, mereka tidak dapat menahan pintu masuk lebih lama lagi. Semua orang panik. Sepertinya seember air dingin dituangkan ke seluruh tubuh mereka dari atas sampai bawah, yang memadamkan api harapan mereka sepenuhnya. Nona Xia masih dikurung. Sebelum Tuan pergi, dia berpesan bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita harus melepaskannya dan membiarkannya duduk. Tetua Tanah Suci terdiam beberapa saat, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan meminta para penjaga untuk melepaskan Xia Xinyan dan membawanya ke sini. Karena mereka telah kehilangan orang-orang yang mereka percayai, semua orang terguncang. Mereka putus asa saat mengetahui bahwa otak mereka tampaknya tidak cukup kuat saat ini, dan bahwa mereka tidak dapat mengambil keputusan. Mereka bertengkar satu sama lain, mengejek dan memarahi para pengkhianat dan pemberontak sambil mencibir, tetapi mereka tidak dapat memberikan solusi yang efektif. Tak lama kemudian, Xia Xinyan keluar dari penjaranya. Dia segera mengetahui situasinya dari yang lain. Wajahnya sedingin air, mengerutkan kening karena dia tahu situasi ini sulit untuk diselesaikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru memberitahu kita bahwa jika terjadi sesuatu, Anda harus duduk. Tetua Tanah Suci menatapnya dengan rona abu-abu menutupi wajahnya. Kita harus pergi ke gerbang lain dari wilayah rahasia ini, dan menyeberangi jurang yang kacau itu untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Xia Xinyan merenung sejenak dan kemudian berkata dengan wajah sedih. Setelah itu, orang-orang menjadi muram, tampak lebih putus asa dari sebelumnya. Tidak mungkin. Seorang tetua lembah iblis tersentak dari tempat duduknya, wajahnya jahat. Apakah Anda menyuruh kami mati? Guru kami telah memberitahu kami bahwa apapun yang terjadi, kami tidak dapat melewati pintu masuk itu. Dia berkata bahwa tidak seorang pun akan selamat di sana. Begitu kami memasuki pintu itu, kami harus mati. Lebih banyak orang dari Sekte Harta Karun Roh dan Istana Roh Bela Diri berteriak untuk menunjukkan keberatan mereka. Xia Xinyan tidak mengubah wajahnya. Dia hanya memiliki perjuangan yang menyakitkan yang tercermin di wajahnya yang seperti batu giok. Saya hanya punya solusi itu. Guru saya juga mengatakan bahwa pintu masuk lain dari domain rahasia itu menyembunyikan bahaya yang luar biasa. Dia tidak yakin bisa melewati pintu masuk itu. Namun, yang terpenting adalah dia tidak tahu kemana pintu masuk itu mengarah. Mungkin itu jalan buntu, tapi kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kekuatan kita tidak cukup untuk melawan orang-orang kafir. Jika kalian tetap tinggal, kalian akan mati atau menjadi budak. Sejauh yang saya tahu, anggota dari 7 faksi kuno akan langsung terbunuh. Kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi budak mereka. Itukah yang kalian inginkan? Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Itu benar, orang-orang yang tetap tinggal akan dibunuh tanpa ampun. Mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, setelah mereka tiba di domain rahasia es dan api, para pemimpin dari 7 golongan kuno telah mengamati daerah itu. Mereka semua sepakat bahwa itu adalah jalan buntu. Mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang tersisa di sana atau kemana jalan itu akan mengarah. Setiap orang secara naluriah akan merasa takut terhadap bahaya yang tidak diketahui. Itu adalah bagian dari sifat manusia.
Itulah sebabnya mereka tidak pernah berpikir untuk pergi melalui gerbang lainnya. Tanah suci akan menuju gerbang itu terlebih dahulu. Kita akan bergerak sekarang. Saat Xia Xinyan melihat mereka tetap diam, dia tahu dia tidak bisa meyakinkan mereka semua. Dia merenung sejenak dan kemudian berteriak pelan untuk mendesak orang-orangnya. Kemudian, Xia Xinyan memimpin dan berteriak, "Semua prajurit keluarga Xia ikuti aku. Kita akan pergi ke pintu masuk domain rahasia. Kami berharap kami akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin tinggal, kami tidak peduli. Aku berharap kelima suku alien akan cukup berbelas kasih untuk menyelamatkan hidupmu." Setelah kata-kata itu, dia berjalan pergi dengan tekad. Anggota keluarga Xia dari laut tak berujung berpencar untuk mengumpulkan anggota keluarga mereka dan mengikuti Xia Xinyan. Para tetua tanah suci berdiskusi secara diam-diam, lalu memerintahkan murid-murid mereka untuk bersiap. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menuju gerbang lainnya dan mencari peluang untuk bertahan hidup. Para tetua lembah iblis, istana roh bela diri, sekte harta karun roh, dan kuil surga belum memutuskan. Mereka ragu-ragu, mempertimbangkan solusi terbaik. Tak lama kemudian, mereka mendapat pesan lain dari pintu masuk utama, mereka telah kehilangan pintu masuk, para pagan akan datang. Berita ini telah memutus pikiran untuk bertahan hidup di hati mereka. Tiba-tiba, mereka tahu apa yang harus dilakukan sekarang meskipun mereka ragu-ragu. Jika mereka tetap tinggal, mereka harus mati. Tidak diragukan lagi. Tetapi jika mereka pergi ke gerbang yang tidak dapat diprediksi itu, mungkin mereka bisa bertahan hidup. Di bawah kebuntuan ini, mereka akhirnya mengambil keputusan. Mereka tidak ragu lagi dan berteriak, lalu membawa orang-orang mereka untuk berlari menuju gerbang lain dari wilayah rahasia. Di wilayah rahasia es dan api, arus orang mulai bergerak, menginjak es dan lahar di mana-mana, menuju masa depan yang tidak diketahui. Mereka semua merasa berat dan putus asa. 6 jam kemudian, para penyembah berhala mulai muncul di pintu masuk. Dengan dukungan dari orang dalam, para penjaga di pintu masuk semuanya terbunuh. Setelah 5 suku alien besar tiba, semua yang melawan dibersihkan dengan mudah. Untuk bertahan hidup, mereka harus menyerah. Para penyembah berhala kemudian menanamkan batasan pada mereka atau mengendalikan keluarga mereka. Tentu saja, beberapa cukup kejam untuk ingin mencari kekayaan dan kehormatan melalui suku-suku alien. Segera, Bao Ao, Jieji, Kante, Komoros, dan Kors Chief muncul di domain rahasia es dan api. Cahaya aneh bersinar di mata Bao Ao, memanjang di depan mereka seolah-olah dia ingin mengamati sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbicara, "Aneh. Tidak ada orang yang hidup di sini. Di mana anggota 7 faksi kuno lainnya?" Seorang lelaki tua pikun datang dengan wajah seperti budak. Sepertinya mereka pergi ke gerbang rahasia lain. Tempat itu berbahaya. Jika mereka pergi ke sana, hanya kematian yang menunggu mereka. Bao Ao mengangguk, lalu dengan santai bertepuk tangan. Kepala lelaki tua itu meledak, darah dan otak terciprat kemana-mana. Sial, dia tahu mereka masih memiliki pintu masuk rahasia lain, tetapi dia tidak melaporkan kita. Sialan. Anggota klan manusia menutup mulut mereka, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tetap diam seperti orang mati. Kami di sini untuk membantai. Kami juga ingin mengumpulkan jiwa. Bahkan jika mereka mati, kita tidak boleh membiarkan mereka mati sia-sia. Komoros berkata dengan jahat, "Kita akan pergi ke sana sekarang untuk melihat apakah kita dapat mengambil sesuatu." Kitab mantra tertulis Yin-nya dapat menyerap jiwa secara langsung. Partisipasi aktifnya adalah mengumpulkan energi jiwa untuk menghidupkan kembali patriark klan tanda hantu mereka. Melihat nutrisi yang baik akan musnah, dia merasa buruk dan kesal. Bao Ao mengangguk setuju, "Ayo pergi." Setelah 1 jam, kelompok Bao Ao mencapai tempat di mana energi sangat kacau. Ada gua-gua yang memotong ruang, berkilauan dengan banyak cahaya berwarna-warni. Sinar cahaya itu saling menjalin seperti jaring laba-laba. Namun, mereka tidak dapat melihat bagian dalam gua. Tidak ada manusia di sana. Sialan, Komoros marah. Klan manusia memiliki begitu banyak sampah. Mereka tidak melaporkan situasi ini kepada kita. Persetan dengan mereka, kita telah membuat langkah yang salah. Kita berkumpul di sini tanpa tujuan.
Bao Ao tidak mengatakan apapun, sementara Jieji juga tetap diam. Kante, kepala mayat, dan makhluk dari klan kegelapan di lingkaran cahaya redup mengamati pintu masuk dengan tenang. Mereka mencoba merasakan energi yang tidak teratur, seolah-olah mereka ingin menemukan sesuatu. Setelah beberapa saat, makhluk yang tinggal di dalam lingkaran cahaya redup yang dilindungi oleh tiga Raja Yama-Abi, Heitian, dan Hades mengirimkan fluktuasi jiwanya ke Raja Yama-Abi. Raja Yama-Abi sedikit mengubah wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Kita harus pergi. Klan kegelapan kita tidak akan memasuki pintu itu. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi. Itu adalah cekungan ruang angkasa yang kacau. Jika kamu ingin mati, kamu bisa pergi ke sana dan bermain. Keluarga Bao kuno kita tidak akan bergabung denganmu. Bao Ao berbicara setelah beberapa saat. Dia melambaikan tangannya dengan wajah gelap, memberi isyarat kepada Gu Dasi untuk pergi. Haha, aku tidak tertarik. Aku akan menemukan Xian dan mengobrol sebentar dengannya. Jika kau ingin pergi ke sana, aku akan memberkatimu. Jieji melotot ke arah Komoros, yang masih ragu-ragu. Dia tertawa lalu membawa anak buahnya keluar dari tempat itu. Klan kegelapan dan klan iblis pun pergi. Kepala mayat klan mayat dan Kante klan roh kegelapan pun tak tinggal diam. Mereka pun keluar dari tempat itu dengan tenang, meninggalkan Komoros dari klan tanda hantu dan rekan-rekannya di sana. Menunggu hingga semua suku lainnya pergi, wajah tegang Komoros pun mengendur. Ia melepaskan kesadaran jiwanya, merasakan sekelilingnya sejenak. Ia menemukan bahwa keempat suku lainnya telah meninggalkan domain rahasia es dan api. Cahaya hijau melesat keluar dari matanya, saat teriakan aneh dan suram terdengar dari lengan bajunya. Kitab suci mantra tertulis Yin, Halidom klan tanda hantu, terbang keluar. Di bawah kendalinya, ia terbang menuju pintu masuk domain rahasia. Komoros duduk bersila, menuangkan aliran kesadaran jiwanya yang murni ke dalamnya. Tak lama kemudian, kitab suci itu menyebarkan banyak sinar Qi Yin misterius yang tebal, yang tampaknya tak pernah bubar. Kitab suci mantra tertulis Yin terbang ke pintu masuk domain rahasia, perlahan bergerak maju dalam matriks cahaya warna-warni. Jika diperhatikan, mereka dapat melihat banyak balok daging mengambang jauh di dalam pintu masuk yang tak terduga itu. Di tempat yang lebih dalam, pecahan-pecahan jiwa bergoyang di sana-sini. Tampaknya pecahan-pecahan itu tidak berhamburan menurut prinsip-prinsip alam. Komoros diliputi kegembiraan, matanya bersinar seperti bintang. Dia mulai memanipulasi kitab suci mantra tertulis Yin dengan lebih hati-hati. Kitab suci mantra tertulis Yin itu seperti mulut raksasa yang tidak akan pernah merasa lelah. Dalam matriks cahaya itu, ia melahap pecahan-pecahan jiwa, memasuki tempat itu lebih dalam. Semakin jauh ia masuk, semakin kuat pecahan-pecahan jiwa itu. Pecahan-pecahan jiwa di pintu masuk ini milik para pejuang dengan energi jiwa yang kuat dan alam yang mendalam. Daerah itu aneh, seolah-olah dapat mengubah prinsip-prinsip langit dan bumi. Ia dapat mengawetkan pecahan-pecahan jiwa, membuat mereka mengembara di tempat itu selamanya. Mereka berkeliaran dan tidak pernah menghilang. Simbol-simbol magis kitab suci mantra tertulis Yin berkilau satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh energi dari pecahan-pecahan jiwa itu. Kitab suci mantra tertulis Yin mengumpulkan semakin banyak energi jiwa, sementara Komoros merasa gembira menerima tanggapan dari kitab suci itu. Dia terkejut saat menemukan beberapa pecahan jiwa yang kuat di dalam pintu masuk. Energi di dalamnya tidak kalah dengan jiwa seorang prajurit alam dewa sejati. Komoros tersambar petir. Dia langsung merasakannya, menggigil sambil duduk di tanah. Itu hanyalah pecahan jiwa, tetapi tidak lebih lemah dari prajurit alam dewa sejati. Seberapa kuat jiwa itu saat prajurit itu masih hidup? Alam dewa raja. Saat pikiran ini terlintas di kepalanya, Komoros ingin mengayunkan lengannya dan berteriak. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba dia tahu bahwa orang-orang yang telah melewati pintu rahasia ini bukan hanya para pejuang manusia tingkat rendah yang bersembunyi di domain rahasia es dan api. Di suatu titik jauh di masa lalu, beberapa makhluk yang mengesankan telah memasuki tempat ini dan mengubur tubuh mereka di sana juga. Karena keberadaan medan aneh yang bertentangan dengan perintah alam, pecahan-pecahan jiwa mereka yang kuat belum lenyap, tetap berada jauh di dalam pintu masuk.
Hanya senjata ilahi khusus seperti kitab suci mantra tertulis Yin yang dapat memasuki cekungan ruang angkasa yang kacau itu untuk mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa, yang dapat membantu memperbaiki kerusakan pada kitab suci mantra tertulis Yin dan menghidupkan kembali leluhur mereka dari pusat altar pengorbanan kuno. Komoros merasa seperti telah meminum air sedingin es di hari yang sangat panas. Dia merasa segar, seolah-olah pori-porinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia gemetar karena kegembiraan. Dia memiliki firasat bahwa tidak lama kemudian, dia akan dapat membangun kembali jiwa leluhur klan tanda hantu dan menghidupkannya kembali dari kitab suci mantra tertulis Yin. Sudah berapa lama? Sudah begitu lama hingga dia hampir melupakan sosok dan kekuatan yang luar biasa dari leluhurnya. Jika dia tidak menggunakan seluruh energinya untuk menyelamatkan suku itu, klan tanda hantu akan segera menghilang ke dalam kitab mantra tertulis Yin. Leluhurnya telah menggunakan kekuatannya, dan dia bahkan tidak menyesal bahwa dia harus menyebarkan jiwa dewanya untuk melestarikan garis keturunan klan tanda hantu. Leluhur klan tanda hantu yang agung dan perkasa selalu ada di hati para anggota klan tanda hantu. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Begitu mereka meninggalkan kitab mantra tertulis Yin, mereka berjanji untuk membangkitkan leluhur mereka dengan cara apapun. Selama dia bisa dihidupkan kembali. Wajah Komoros dingin. Cahaya jahat bersinar dari matanya, saat dia sedang menghitung sesuatu. Di antara 5 suku, klan tanda hantu adalah yang terlemah. Sebagai orang bijak dari klan tanda hantu, dia sering diejek dan dihina. Bao Ao dan para pemimpin lainnya tidak akan memberinya wajah sama sekali. Itu semua karena kekuatan klan tanda hantu lemah. Setelah bertahun-tahun terus-menerus dikonsumsi, mereka mengalami kerugian besar yang tidak dapat segera dipulihkan. Dan bocah nakal Xian. Komoros tersenyum jahat. Begitu banyak kebencian dan kesedihan lenyap ketika dia tahu leluhurnya akan segera kembali. Mereka telah menunggu dalam kesedihan begitu lama. Sekarang, saatnya untuk menerima apa yang pantas mereka terima. Dia hampir berteriak agar semua orang tahu bahwa klan Ghostmark, kekuatan kuat yang namanya dikenal di mana-mana, akan bangkit kembali. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, suara benturan bergema dari kitab suci mantra tertulis Yin. Komoros tampak terkena hantaman, memuntahkan darah. Ia menjadi tertekan. Kitab suci mantra tertulis Yin telah masuk terlalu dalam, dan ia tidak dapat melihatnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ia hanya dapat menggunakan koneksi jiwa untuk merasakan lokasinya. Komoros menyadari bahwa kitab suci mantra tertulis Yin tampaknya telah menemukan sesuatu yang hebat di cekungan angkasa yang kacau itu. Itu bisa jadi sebuah formasi yang tercipta secara alami, atau sesuatu yang aneh yang dapat membuat kitab suci mantra tertulis Yin menggigil ketakutan. Komoros ragu-ragu hanya sedetik. Ia memutuskan dengan cepat dan mengambil kitab suci mantra tertulis Yin menggunakan koneksi jiwanya yang lemah dengannya. Begitu kitab suci mantra tertulis Yin mendapatkan pikirannya, ia kembali kepadanya, mengikuti jejak lama. Setelah 1 jam, kitab suci mantra tertulis Yin jatuh ke telapak tangannya dari pintu masuk wilayah rahasia. Semua simbol dan kata-kata hantu dari klan tanda hantu menjadi hidup seperti ular yang merayap. Gelombang energi Yin misterius yang kuat berdesir dari kitab suci, menghantam jiwanya. Tubuh dan jiwanya mengalami kerusakan kecil, tetapi Komoros tidak peduli dengan tubuhnya, melepaskan jiwa untuk merasakan untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, menghadap ke langit dan tertawa puas. Air mata panas mengalir di wajahnya, tanpa dia sadari. Patriark, kamu akan segera hidup kembali. Komoros kecil harus menunggumu terlalu lama. Komoros menangis dan tertawa pada saat yang sama, seolah-olah dia sakit mental. Di sebelah pohon kuno, Bao Ao menatap cermin ajaib yang melayang di atas kepalanya. Senyum memenuhi wajahnya. Cermin ajaib itu menunjukkan pusat kota tempat Xian tinggal. Bao Ao bisa melihat setiap wajah jagoan klan manusia. Anak itu hebat. Aku tidak menyangka dia bisa membunuh tim Lin Meng. Haha, itu di luar perkiraan kita. Menarik, sangat menarik. Jie Ji melotot ke cermin lalu tertawa. Sepertinya kita tidak perlu terburu-buru. Ya, pertama, kita harus mengirim beberapa orang untuk membunuh anggota klan manusia yang melarikan diri dari daerah itu. Setelah kita membersihkan mereka, kita akan melanjutkan. Kita tidak terburu-buru. Bao Ao tersenyum hangat, berbalik untuk memerintahkan orang-orangnya.
Boruo, Gu Dashi, kalian berdua bawa orang-orang kita dan periksa seluruh hutan malam abadi. Saat kalian bertemu manusia, bunuh mereka semua. Boruo tersenyum dengan sengaja. Dia menunggangi binatang buas level 8, menggendong seorang gadis kecil di pangkuannya. Dia menamparkan gadis itu dan kemudian terkekeh. Ya, Tuan. Gu Dashi dan Boruo tidak banyak bicara, menunggangi binatang buas raksasa mereka dan terbang menjauh seperti gumpalan awan hitam. Jieji terkejut sejenak, lalu bergegas menugaskan prajuritnya. Kamu, dasar bodoh, kenapa kau tidak bergerak sekarang? Jika kau terlambat, kita tidak akan punya apapun untuk dipanen. Sekelompok anggota klan iblis yang berdiri di belakang Jieji dengan baju besi hitam segera menunggangi binatang buas mereka, terbang menjauh. Kante dari klan roh kegelapan tidak mengatakan apa-apa, mengirimkan pikiran kepada orang-orangnya. Tak lama kemudian, sarang jahat jiwa-jiwa yang mati muncul di atas area tempat banyak manusia berlarian untuk menyelamatkan diri. Tentakel hijau tua menjulur dari sarang jahat itu, menyeret orang-orang itu. Mereka adalah anggota keluarga Aoke. Bai Genseng hanya bisa melihat tentakel sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu. Dia tidak punya pilihan selain mencoba menghindari mereka semua, mencoba membuat jalan ke tepi hutan malam abadi. Kepala mayat dari klan mayat juga memerintahkan anggotanya. Pergilah ke bawah tanah dan kumpulkan mayat-mayat. Anggota klan mayat, kecuali gunung mayat dan laut mayat, mulai masuk ke tanah, menghilang tak lama kemudian. Komoro belum keluar. Kurasa dia menginginkan sesuatu. Jieji tertawa jahat. Dia tidak ingin hidup lagi, kurasa. Tidak perlu menyebutkannya, bahkan para ahli alam Dewa Raja harus mati saat memasuki tempat itu. Lupakan dia, kita harus mengunjungi Xian. Saat dia keluar, dia akan menemukan kita. Bao Ao mengerutkan kening, saat dia meremehkan klan tanda hantu. Di matanya, suku ini sangat lemah sehingga tidak layak untuk diperhatikan. Bagaimana denganmu? Jieji menatap klan kegelapan dan lingkaran cahaya redup itu. Rupanya, ada makhluk yang tinggal di dalam lingkaran cahaya redup itu yang dilindungi oleh Raja Yama-Abi, Heitian, dan Hades. Tampaknya makhluk itu tidak memiliki tubuh, makhluk itu ada dalam bentuk jiwa yang misterius. Bahkan dia dan Bao Ao tidak dapat melihat seberapa kuat makhluk itu. Mereka hanya dapat mengetahui bahwa makhluk itu memiliki aura kehidupan yang aneh dan aura klan kegelapan. Namun, fluktuasi energinya adalah sesuatu yang sangat istimewa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jieji dan Bao Ao sedikit takut pada makhluk itu. Kita akan pergi ke kota tempat klan manusia berkumpul, kata Raja Yama-Abi samar-samar. Jieji mengangguk. Dia dan Bao Ao saling berpandangan, lalu perlahan-lahan terbang ke langit. Mereka melayang seperti dua kelompok awan kapas, bergerak menuju kota Xian. Kepala mayat dan Kante mengikuti mereka dari dekat, tidak menunggu Komoro. Dalam hati mereka, mereka tidak benar-benar menghargai klan tanda hantu, dan tidak memperlakukan Komoro seperti seseorang yang setingkat dengan mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, pohon kuno itu memancarkan gelombang energi, dan Komoro melangkah keluar dengan wajah cerah. Awan abu-abu aneh melayang di matanya. Awan itu terbuat dari yin-qi misterius yang sangat tebal, yang membawa kekuatan aneh. Aura Komoro berubah total. Meskipun dia berdiri diam di tempat, energi langit dan bumi bergulir ke arahnya seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Dia berada di alam dewa sejati, namun, ia hanya memiliki sepertiga energinya yang tersisa saat keluar dari kurungan. Akhirnya, ia berhasil memulihkannya sepenuhnya. Kepercayaan dirinya kembali padanya, mengubah sikapnya terhadapnya. Pusat kota, klan manusia, klan bersayap, klan iblis kegelapan, dan bahkan klan monster semuanya sibuk. Di bawah pengaturan tim Yang Zuo, orang-orang yang diizinkan masuk ke kota telah menyerahkan material untuk melengkapi penghalang, formasi, dan pembatasan. Material langka dan berharga yang diserahkan diatur dan didistribusikan dengan benar ke dalam formasi. Pada saat ini, pusat kota menjadi ramai dan ramai. Sorak-sorai dan pujian dari para wanita terus bergema. Orang-orang yang diizinkan memasuki kota merasa beruntung, karena mereka masih hidup setelah bencana besar. Mereka mengikuti perintah Yang Zuo dengan patuh. Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao telah kembali. Para pengkhianat keluarga yang semuanya terbunuh. Kaisar Yang Tian tidak membenci mereka karena meninggalkan keluarga,
tetapi dia membenci mereka karena mereka telah mengkhianati keluarga Yang. Mereka telah membujuk yang lain untuk membuat mereka pergi, menjanjikan sesuatu yang baik dari Tanah Suci dan Istana Roh Bela Diri. Pemimpin rencana ini adalah Feng Xiao dari Lembah Iblis dan Suemu dari Tanah Suci. Mereka telah menggunakan kekuasaan dan kedudukan untuk membuat Shen Lin dan Dong Ji mengikuti mereka. Keduanya tidak peduli dengan persahabatan mereka dengan keluarga Yang, dan memutuskan untuk menyerang mereka. Di mata Kaisar Yang Tian, orang-orang ini sama saja dengan 10.000 hukuman mati. Jadi, mereka semua sudah mati sekarang. Yu Rou dan Yi Tianmo berada di alam dewa sejati setelah menggunakan kolam ilahi Sang Pencipta. Ketika mereka kembali dengan semangat tinggi, mereka merasa puas melihat semua orang aman dan sehat. Di masa yang kacau ini, mengikuti pemimpin yang bijaksana dan mengesankan adalah keberuntungan mereka. Dan untungnya, Xi Yan adalah pemimpin seperti itu. Bing Qingtong, Leng Dan King, Han Cui, dan Suang Yuzu tetap tinggal di pusat kota, menatap Xi Yan seolah-olah mereka takut dia akan melakukan sesuatu yang penuh nafsu. Mereka semua memiliki mata yang kesal. Saat ini, ada ratusan wanita cantik di kota ini. Para wanita itu bertindak seolah-olah mereka telah mengonsumsi afrodisiak. Ketika mereka melihat Xi Yan, mereka melemparkan tatapan genit kepadanya, memperlihatkan fitur mereka yang paling menonjol, seolah-olah mereka benci karena mereka tidak dapat membaringkannya dan melompat ke atasnya. Di daerah ini, hanya bergantung pada yang kuat dapat membantu mereka hidup lebih lama. Para wanita itu memahami prinsip ini dengan baik. Dalam pikiran mereka, jika mereka bisa menghabiskan malam bersama Xi Yan, hidup mereka akan aman, dan mereka tidak perlu khawatir tentang orang-orang kafir lagi. Mereka telah menggunakan semua trik mereka. Selama mereka melihat Xi Yan, mereka akan menjadi antusias, membuat pria lain melotot karena cemburu. Xi Yan tidak punya banyak waktu luang. Dia mengamati sebentar dan kemudian duduk di peron bundar di tengah kota. Dia mulai memusatkan pikirannya. Esensi Qilin Meng dan Ni Ruo terlalu kuat. Energi dari dua ahli alam dewa sejati mengalir deras ke titik akupunturnya, membuatnya bengkak dan sakit. Sementara esensi Qi disempurnakan, dia harus menanggung siksaan menyakitkan dengan meringis. Untungnya, dia telah menemukan solusinya. Bing Qingtong, Han Cui, Leng Dan King, dan Suang Yuzu semuanya ada di sini. Ketika dia tidak dapat menahan kekuatan negatif yang melonjak, hanya dengan kedipan mata, keempat bunga es salju yang indah akan membantunya melampiaskan hasratnya yang penuh nafsu. Itulah sebabnya dia tidak khawatir energi negatif akan berbalik dan menyerangnya. Pada saat yang sama, keempat bunga salju akan menerima manfaat yang signifikan darinya. Karena mereka baru saja memasuki alam dewa sejati, mereka belum mengumpulkan cukup energi. Mereka akan membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi untuk mengumpulkan cukup esensi Qi untuk mencapai ambang alam berikutnya. Xi Yan telah membantu mereka mengambil langkah maju yang besar. Energi misterius yang meluap dan besar telah didistribusikan ke keempat bunga salju dan Longzu. Energi yang tersisa yang melimpah telah meningkatkan seluruh tubuhnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan roh bela diri bintangnya telah memperoleh manfaat besar dari energi misterius itu. Pohon kuno Qi esensi di perutnya memiliki semua cabangnya berubah menjadi tembus pandang seperti batu giok, diisi dengan Qi esensi yang kental. Dia hanya butuh waktu pengenalan lagi untuk memasuki alam dewa sejati. Dia telah mengambil keputusan. Setelah semuanya selesai di sini, dia akan segera memasuki kolam ilahi Sang Pencipta untuk melompat ke alam dewa sejati. Di bawah upaya orang-orang, formasi, penghalang, dan pembatasan di mana-mana di kota memulihkan fungsinya. Bahkan kota luar yang runtuh sekarang memiliki banyak gundukan tanah yang jelek menjorok di sana-sini setelah menerima energi. Ketika Xi Yan turun dari platform bundar, dia menemukan bahwa itu baik untuk memiliki banyak orang yang bekerja sama. Semuanya berjalan dengan baik. Dia tidak melihat apapun yang membuatnya khawatir. Pada saat itu, Yun Hao dan Yu Wan Jiang mendekatinya dengan wajah muram. Mereka mengatakan kepadanya bahwa domain rahasia es dan api telah jatuh. Berita ini tidak terlalu mengejutkannya. Karena dia tahu para penyembah berhala telah menguasai pintu masuk, dia bisa memprediksi situasinya. Xi Yan masih tenang, hanya mengernyitkan alisnya, berapa banyak orangmu yang tinggal di sana? Beberapa ribu, Yun Hao tersenyum sedih.
Prajurit alam rendah atau keluarga para tetua. Mereka tidak mampu membela diri. Yuan Jiang juga memasang wajah muram, karena hatinya dipenuhi kekhawatiran. Kita tidak punya solusi, Xian terdiam beberapa saat lalu mendesah. Tahan kesedihanmu, mungkin mereka semua terbunuh. Aku tidak bisa membantumu. Jika kau tetap tinggal di pusat kota sejak awal, itu tidak akan seburuk itu. Yun Hao dan Yuan Jiang putus asa. Mereka tahu asumsi mereka salah, karena mereka telah menaruh kepercayaan pada tim Lin Meng, yang mengakibatkan ribuan murid mereka mengubur diri mereka sendiri. Xian mencoba menghibur mereka untuk sementara waktu. Selanjutnya, dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengendalikan kota 8 api penyucian tertinggi dan mengatur ulang kekuatan yang kacau untuk menunggu serangan berikutnya. Setelah 1 jam hening, 2 gumpalan awan kapas abu-abu melayang ke arah mereka dari cakrawala, muncul di luar pusat kota. Setelah beberapa saat, kepala mayat, gunung mayat, dan laut mayat, klan kegelapan, dan Kante juga menunjukkan diri mereka, berdiri bersama dengan Bao Ao dan Jieji. Semua manusia di pusat kota langsung merasa tegang, wajah mereka berubah drastis. Semua orang tahu tanggung jawab mereka saat mereka mulai bersiap secara diam-diam. Haha, kita bertemu lagi. Kau sama sekali tidak biasa. Kau bisa mengalahkan 7 faksi kuno, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Bao Ao meninggikan suaranya dan tertawa. Sobat kecil, tidakkah kau akan keluar untuk menemui teman-temanmu? Gunung mayat dan laut mayat yang berdiri di samping kepala mayat juga merasa gugup, menatap ke arah pusat kota. Jangan pergi ke sana, teriak Kaisar Yang Tian. Disan, Li Zhengrong, dan Bing Qingtong mulai memintanya untuk tidak meninggalkan pusat kota. Ia adalah jiwa dari pusat kota. Jika kota kehilangan jiwanya, ia tidak dapat menghasilkan serangan atau pertahanan terkuatnya. Mereka takut bahwa para penyembah berhala hanya mencoba untuk memikat Xian. Begitu ia keluar dari kota, mereka akan langsung membunuhnya. Setelah itu, mereka akan menghancurkan kota dan memadamkan cahaya klan manusia. Xian mengerutkan kening lalu mengangguk. Aku mengerti. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya redup, meluncur di atas tembok, mencapai tempat di mana energi tak teratur dari kota 8 api penyucian tertinggi melayang. Dia menunjukkan dirinya, tersenyum kepada kelompok Bao Ao. Halo, aku ingin tahu apa yang ingin kalian sarankan kepadaku hingga kalian melakukan perjalanan sejauh ini. Maaf, tetapi kota ini sedang kacau sekarang. Maafkan aku karena tidak mengundang kalian untuk mengunjungi kota ini. Jika kalian ingin mencariku untuk minum, bisakah kita minum di luar? Haha, anak baik, aku menyukaimu. Jieji menepuk pahanya, matanya berbinar. Tepat setelah dia selesai, dia menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, Jieji muncul di tengah-tengah kota 8 api penyucian tertinggi, seolah-olah dia tidak peduli bahwa dia berada di tengah bahaya. Kendi-kendi anggur garnet mengapung satu persatu di depannya. Ketika dia merobek segelnya, bau anggur yang memikat memenuhi tempat itu, membuat orang-orang mabuk. Kemarilah, kita harus minum dulu. Kita tidak akan membicarakan urusan apapun. Jieji mengulurkan tangannya, dan 3 kendi anggur terbang ke arah Xian. Wajah dingin Xian tersenyum. Baiklah, dia melangkah maju, seolah-olah dia tidak tahu bahwa bahaya dan suku-suku asing lainnya sedang menunggu kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Dia berjalan hingga berada 3 meter dari Jieji. 10 kendi anggur melayang di udara di antara mereka. Setiap kendi sebesar toples beras, memancarkan aroma anggur yang memabukkan. Xian tidak menunggu Jieji berbicara lebih lanjut. Dia mengambil kendi dan meminumnya. Di depan semua orang, dia menghadap ke langit untuk minum minuman keras itu. Jakunnya bergerak saat dia menelan ludah dengan keras. Saat ini, dia tampak seperti orang kasar, yang tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Jieji terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak manusia ini bisa memiliki nyali seperti itu. Dia memperhatikan pemuda itu dengan penuh minat. Teguk. Xian tidak mengatakan apapun dan hanya menelan ludah seperti sapi yang minum air. Setelah sekitar 10 detik, dia telah menghabiskan sebotol anggur. Xian menghabiskan seluruh isi botolnya dan berbicara kepada Jieji, yang berdiri di seberangnya. Aku tidak menumpahkan setetes pun. Aku tidak mengecewakan anggur dan niat baikmu, kan?
Jieji tersenyum lebar, yang kemudian berubah menjadi tawa liar. Bagus. Cukup semangat heroiknya. Haha, bocah, kamu terlalu buruk. Aku suka itu. Berhenti sejenak, Jieji berhenti tertawa, menatapnya dengan wajah serius. Kamu manusia, dan aku iblis. Tidakkah kamu seharusnya takut bahwa aku akan meracuni anggurmu untuk membunuhmu? Xian membersihkan tetesan anggur di sudut mulutnya dan kemudian tertawa keras. Oh ya, seharusnya begitu. Namun, ku dengar klan iblis selalu jujur. Kalian tidak akan pernah menggunakan jalan pintas atau rencana jahat untuk menghadapi musuh. Itulah sebabnya aku berani minum anggur itu. Jika Komoro memberiku botol ini, aku tidak akan pernah menyentuh setetes pun. Jieji menepuk pahanya, senyumnya semakin lebar. Dia merasa cukup senang saat Xian bersikap patuh padanya. Bagus, cukup terus terang, aku menyukaimu. Kemudian, Jieji mengambil sebotol dan meneguknya tepat di depan Xian. Tidak ada gelombang energi yang mengalir di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak memasang penjagaan apapun. Bunuh dia cepat. Banyak orang di kota itu berteriak pelan dengan harapan besar di mata mereka. Mereka semua melihat bahwa Jieji tidak memiliki aura atau gelombang energi yang mengalir di tubuhnya, seolah-olah dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Jika Xian menyerangnya sekarang, setidaknya, dia bisa membuatnya berjuang atau terluka sedikit. Diam, Kaisar Yang Tian mendengus, melotot ke arah orang-orang itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang setuju memasuki kota itu, anggota 7 faksi kuno dan beberapa pasukan kecil. Mereka tidak terlalu setia, dan diskriminasi mereka terhadap suku asing sangat dalam. Kaisar Yang Tian memutar matanya sementara yang lain menutup mulut mereka. Mereka membungkuk, dan tidak berani mengatakan apapun. Minum. Bao Ao tertawa sebentar lalu mendatangi mereka. Dia dengan santai mengambil anggur Jieji yang enak lalu meneguknya. Sama seperti Jieji, dia santai, seolah-olah sedang mengunjungi rumah temannya. Yang lain sama sekali tidak bisa merasakan perasaan tertusuk belati dalam adegan ini. Xian, Bao Ao, dan Jieji berdiri di tengah-tengah 8 kota api penyucian tertinggi dan minum seolah-olah mereka tidak melihat orang lain. Klan manusia di kota itu, bersama dengan klan mayat, klan kegelapan, dan klan roh kegelapan di luar kota, semuanya tercengang, melihat mereka bertiga minum. 10 kendi minuman keras yang kuat diminum, dan bahkan tidak ada setetes pun yang tumpah. Kita sudah menghabiskan anggur Jieji, jadi bagaimana kalau kita coba punyaku? Bao Ao membuang botol kosong itu, tersenyum cerah sambil menatap Xian. Xian terkejut, mengangguk, lalu tersenyum. Kita seharusnya tidak mempertimbangkan satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Anda adalah tamu saya, kami akan melakukan apa yang Anda inginkan. Bagus. Bao Ao meraung dan kemudian mengayunkan tangan kirinya. 10 kendi anggur baru berjejer, saat aroma minuman keras yang istimewa meresap ke area itu. Xian tidak banyak ragu. Dia mengambil kendi dan minum dengan gila-gilaan di depan semua orang. Minuman keras yang kuat mengalir ke tenggorokannya, bercampur dengan anggur Jieji yang enak di perutnya. Ketika dua minuman keras yang berbeda itu saling bersentuhan, organ dalamnya menjadi sangat panas. Xian terpukul, saat seberkas rasa sakit muncul di antara kedua alisnya. Darah di setiap pembuluh darahnya mendidih, membakar seluruh tubuhnya. Bao Ao dan Jieji tidak langsung minum. Mereka menatap Xian tanpa berkedip, saat cahaya aneh menyala di mata mereka. Pada saat itu, tubuh Xian berubah menjadi merah muda seluruhnya. Dua api samar keluar dari lubang hidungnya, yang tampak sangat menakutkan. Tampaknya dia tidak merasakan sakit. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kepala guru dari dua keluarga iblis kuno, dia menekan turbulensi di perutnya dan terus minum, seolah-olah dia tidak tahu tentang perubahan tubuhnya. Bao Ao dan Jieji mengamatinya. Mata mereka berangsur-angsur menjadi cerah, saat cahaya ilahi terpancar dengan sangat kuat. Setelah beberapa lama, Bao Ao dan Jieji saling bertukar pandang. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa tetapi terus minum. Mereka tampak sedikit aneh, seolah-olah mereka memiliki pemikiran yang dalam di kepala mereka. Apakah dia gila? Mengapa dia minum dengan klan iblis? Di kota, wajah kecil Long Ying dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan.
Dia menggelengkan kepalanya karena dia tidak dapat memahaminya. Dia pikir si Yan bersikap bodoh. Banyak orang berpikir sama, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka. Karena Kaisar Yang Tian sedang mengomel kepada mereka seolah-olah dia akan segera membunuh mereka jika mereka berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka hanya menggigit bibir mereka untuk mencegah lidah mereka tergelincir. Di luar kota, Kante dan Kepala Mayat, bersama dengan 3 Raja Yama-Abi, Hei Tian, dan Hades, tetap diam karena mereka membiarkan Bao Ao dan Jie Ji bertindak aneh. Mereka hanya mengerutkan kening, menatap si Yan. Sepertinya mereka telah membuat perjanjian rahasia dengan Bao Ao. Mereka tahu apa yang dilakukan orang lain, jadi mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Kors Maun dan Kors Si berdiri di samping Kors Chief. Keduanya memiliki kecerdasan dan warisan klan mereka. Seiring kekuatan mereka tumbuh, mereka tidak lagi membosankan. Setelah memperhatikan beberapa saat, Kors Maun bertanya, "Tuan, apakah dia baik-baik saja?" Kors Chief sedang duduk di atas peti mati besar. Dia tampak seperti mumi berusia 10.000 tahun di hutan lebat, dengan bulu tumbuh di sekujur tubuhnya. Kuku-kukunya sepanjang 1 meter. Kors Chief melotot ke arah Kors Maun dan Kors Si, lalu mengalihkan pandangannya ke si Yan, yang masih minum. Dia berbicara dengan suara melengkingnya yang khas. "Tidak heran mengapa kamu bisa berteman dengannya. Manusia ini tidak seperti yang lain. Jika anggota klan manusia seperti dia, kita tidak perlu mengejar mereka sampai ke jalan buntu." Kors Maun dan Kors Si tidak mengerti banyak, masih menatap tuan mereka dengan heran. Kepala Mayat tidak menjelaskan lebih lanjut. Si Yan merasa sangat panas di dalam seolah-olah darahnya terbakar. Kabut menyebar dari tubuhnya, sebenarnya mengandung alkohol. Dia tiba-tiba merasakan tanda di dahinya terbakar dengan sangat panas. Saat panas membebaninya, energi aneh yang dihasilkan dari darahnya yang mendidih mulai berkumpul di tanda di kepalanya. Tanda yang dia coba sembunyikan menjadi jelas dan tidak terkendali. Si Yan mengubah wajahnya saat dia menemukan bahwa pita hitam yang dia gunakan untuk menutupi dahinya terbakar. Segera, tanda ini akan terlihat. Si Yan khawatir. Darahnya mendidih dengan deras. Tampaknya campuran minuman keras Jie Ji dan Bao Ao telah menciptakan perubahan ajaib di tubuhnya, membakar darahnya, dan menuangkan ki darah ke dalam tanda itu. Si Yan mengerti bahwa Bao Ao dan Jie Ji telah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tanda di dahinya. Bao Ao dan Jie Ji mengamatinya, melihat pita hitam meleleh di kepalanya. Penampilan mereka menjadi lebih aneh. "Si Yan, keluarlah dan bicaralah sebentar. Jangan khawatir, jika Jie Ji dan aku ada di sini, tidak akan ada yang berani menyakitimu. Kita harus mencari tempat dan bicara, oke?" Saat Bao Ao menganggap ini saat yang tepat, dia menyeringai hangat. Jie Ji mengangguk, berbalik dan menatap Kante dan klan kegelapan. "Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan membuatnya sengsara. Jangan khawatir, selama Bao Ao dan aku ada di sini, kau akan aman." Suara Bao Ao dan Jie Ji bergema di setiap sudut. Kelompok Kaisar Yang Tian dapat mendengarnya dengan jelas dan keras di pusat kota. Orang-orang dari pusat kota mulai menasihatinya dengan keras. Kaisar Yang Tian, Yun Hao, Yuan Jiang dan yang lainnya memberitahunya untuk tidak percaya pada 2 iblis itu. Kelompok 4 wanita Bing King Tong bahkan lebih panik. Kekhawatiran membanjiri hati mereka. Hanya Qitian Oldie, Long Zhu yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening, wajahnya rumit. Si Yan tercengang. Dia mengerutkan alisnya, merenung sejenak, lalu mengangguk dengan wajah merah. "Ayo pergi." Dia menoleh ke belakang bahunya dan kemudian berteriak dingin. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Kelompok Bing King Tong ingin melompat dari kota untuk mencapainya. Mendengarnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Saat berinteraksi dengan orang lain, wanita harus mendengarkan pria mereka untuk memberi mereka muka, mereka harus mematuhi aturan ini bahkan jika mereka tidak ingin melakukannya. Kelompok Bing King Tong memahaminya dengan baik. Meskipun mereka khawatir tentangnya, mereka harus mendengarkannya. Mereka kembali ke lokasi mereka dengan khawatir, berdoa agar dia aman dan sehat. "Jangan khawatir, aku mengerti," Si Yan tersenyum pada keempat wanita itu. Bao Ao dan Jie Ji bertukar pandang dengan tenang. Mereka meninggalkan kota 8 api penyucian tertinggi. Mereka juga mencoba menghindari klan kegelapan, klan mayat,
dan klan roh kegelapan, masuk jauh ke dalam hutan di belakang kota. Xian mengikuti mereka. Setelah mereka berhenti, dia muncul tepat di belakang mereka. Xian memaksakan senyum sambil bertanya, "Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Mengapa aku merasa seolah-olah darahku mendidih, membuatku pusing?" Jieji tersenyum, lalu memutar matanya ke arah Xian sambil memarahi. "Dasar bocah bau, jangan tunjukkan senyum puasmu padaku. Bao Ao dan aku telah menyimpan kendi-kendi anggur itu untuk waktu yang lama. Biasanya, kami bahkan tidak berani menikmatinya. Kau telah membuatku marah karena kau meminum semuanya tanpa rasa terima kasih." Bao Ao tersenyum dan menjelaskan kepadanya, "Jika kau minum anggurku dan Jieji secara terpisah, mereka akan memberimu efek yang luar biasa. Tapi, jika kau mencampurnya, efeknya akan menakjubkan, kau tahu." "Haha, baiklah, aku seharusnya tidak menjelaskan detailnya. Kau dapat menikmatinya dan merasakannya perlahan. Tentu saja, orang normal tidak akan tahan dengan campuran kedua jenis minuman keras ini. Mereka akan meledak sampai mati." Xian berubah warna, hampir melompat dari tempatnya. "Aku juga manusia normal." "Kau bukan manusia normal." Bao Ao dan Jieji menatapnya dengan ekspresi serius di wajah mereka. "Kenapa aku tidak normal? Jika kau manusia normal, kau seharusnya sudah meledak sampai mati. Kecuali, kau berada di alam Raja Dewa," jawab Bao Ao serius. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. "Xian takut. Kau memiliki garis keturunan klan iblis di tubuhmu. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa bertahan sampai saat ini?" Jieji tertawa jahat. "Aku tidak pernah menyangka klan iblis kita bisa memiliki alien sepertimu. Haha, manusia-manusia itu telah tunduk padamu, kan? Lumayan. Meskipun prosesnya entah bagaimana di luar dugaanku, hasilnya lumayan. Anak klan iblis menguasai umat manusia. Haha, aku ingin melihatnya. Aku bisa mengatakan bahwa klan iblis kita akan berkembang pesat lagi. Itu takdir." Xian ketakutan. Dia akhirnya memastikan bahwa darah di tubuhnya adalah garis keturunan klan iblis. Saat pertama kali melihat Bao Ao, dia punya firasat samar. Kalau tidak, Bao Ao tidak akan pernah membiarkannya tetap hidup. Dia pasti akan segera membunuhnya, alih-alih meninggalkan bekas di lehernya. Jieji menggosok tangannya karena merasa gembira. Dia menepuk bahu Xian dengan hangat. "Jangan khawatir, selama kau menjadi bagian dari klan kami, apapun yang terjadi, kami akan melindungimu. Jangan mengoceh. Pertama, kita perlu memastikan dia berasal dari cabang mana di klan kita." Bao Ao mengerutkan kening sementara jari-jarinya yang gemetar meraba-raba, mengeluarkan jarum perak. Jarum perak ini sepanjang jari. Jika diperhatikan dengan saksama, orang-orang akan menyadari bahwa jarum itu berlubang. Jarum itu memiliki beberapa pola yang terlihat di tubuhnya, yang samar-samar membentuk formasi iblis kuno dan indah. Jarum penguji iblis ini dapat membedakan cabang-cabang klan iblis menggunakan darah. Setelah bertahun-tahun, garis keturunan klan iblis tersebar luas, dan banyak keluarga telah punah. Banyak ras lain yang darahnya bercampur dengan klan iblis, yang hanya dapat dibedakan oleh jarum penguji iblis. "Kita tidak membutuhkan tanda itu lagi. Aku akan membantumu menghapusnya." Bao Ao tertawa, menempelkan ujung jarinya pada tanda di leher Xian. Kemudian, dia dengan lembut menghapus tanda itu. Xian merasakan sakit yang tidak berarti di lehernya. Dia memeriksa dan tidak menemukan apapun di sana. "Kemarilah, teteskan satu tetes darahmu, dan mari kita periksa cabang mana yang kau miliki." "Haha, orang pemberani sepertimu seharusnya berasal dari keluarga yang pemberani dan kuat. Aku yakin akan hal itu." Jieji tertawa karena dia begitu bersemangat. Bao Ao juga menatapnya. Xian terdiam beberapa saat lalu mengangguk. "Baiklah, aku juga ingin tahu." Kemudian, setetes darah merah delima terbang keluar dari ujung jarinya, jatuh ke jarum pengujian iblis.